Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan melanjutkan kontekstual Bible reading kita. Sekarang kita sampai pada Yakobus 4 ayat 1 sampai 17. Dipersilahkan. Yakobus pasal 4. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang bongkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Lahirkanlah tanganmu, hai kamu, orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Sadarilah kemalanganmu, berduka cita, dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap, dan sukacitamu dengan duka cita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan ia akan meninggikan kamu. Saudara-saudaraku, janganlah kamu saling memfitnah. Barang siapa memfitnah saudaranya dan menghakiminya, ia mencela hukum dan menghakiminya. Maka engkau bukanlah penurut hukum, tetapi hakimnya. Hanya ada satu pembuat hukum dan hakim, yaitu Dia yang berkuasa menyelamatkan dan membinasakan. Tetapi siapakah engkau, sehingga engkau mau menghakimi sesamamu manusia? Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sudah kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam mencongkakmu dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Ya, terima kasih. Dalam pasal ini saya bagi menjadi dua bagian. Nah, Bapak Ibu, kemarin dalam pasal 3 ayat terakhir, kita membaca iman yang menghasilkan hikmat yang dari atas. Maka pada pasal 4 ini kita akan melihat hasil iman yang hidup berikutnya, yaitu kerendahan hati dan juga kebergantungan pada Allah. Sehingga bagian 1 ini berbicara tentang kerendahan hati hasil dari iman. Nah, di pasal 4 ayat awal tadi kita melihat sikap-sikap yang tidak menunjukkan sebuah kerendahan hati. Yang pertama adalah mengejar hawa nafsu. Ya, setiap orang pasti memiliki hasrat ya Bapak Ibu, memiliki keinginan untuk dicapai begitu. Tetapi jika hasrat tersebut berkembang menjadi suatu keinginan untuk mendapatkan atau mencapai sesuatu demi kepuasan pribadi, maka yang kemudian muncul adalah keakuan, ya, kesombongan orang itu. Jadi keakuan itu akan membuat seseorang menjadi sombong karena ia merasa bisa mendapatkan semua yang diinginkan, dan karena ia merasa bisa dan harus mendapatkan apa yang dia inginkan, maka akhirnya orang itu akan dipenuhi oleh hawa nafsu. Dia akan sulit mengendalikan hawa nafsu itu. Di ayat 1 dan 2 kita membaca bahwa bila hawa nafsu tersebut tidak terpenuhi, ya, keinginan orang-orang itu tidak bisa dipenuhi, maka orang tersebut akan bisa bertindak jahat, dia bisa membunuh. Iri hati akan selalu ada dalam dirinya dan itu bisa menimbulkan pertengkaran. Jadi hawa nafsu dikatakan di ayat 1 dan 2 mendatangkan sengketa dan pertengkaran.
Dan banyak orang Kristen yang mengingini sesuatu, kemudian didoakan kepada Tuhan agar dikabulkan Tuhan. Tetapi ternyata itu tidak terjadi, ya, karena apa yang diinginkan, apa yang didoakan itu semata-mata hanya untuk memuaskan hawa nafsu duniawinya, gitu. Jadi Tuhan tidak berkenan atas doa mereka. Jadi kita tahu bahwa nafsu dunia itu bisa merusak doa kita, bisa merusak doa orang percaya, dan otomatis itu merusak komunikasi orang percaya dengan Tuhan. Kita juga tahu bahwa mengejar nafsu duniawi itu adalah hal yang tidak dikehendaki Allah, ya. Orang Kristen yang dipenuhi oleh hawa nafsu, artinya dia diperhamba oleh hawa nafsu. Dia menjadi hamba hawa nafsu tersebut. Dan ayat 4 mengatakan bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Karena orang yang dipenuhi hawa nafsu duniawi ini dia menjadi mendua, ya. Dia punya tuan, yaitu Allah dan hal duniawi. Jadi itu sama saja membuat diri mereka menjadi musuh Allah. Dan Allah jelas tidak ingin umatnya tunduk pada nafsu duniawi, sehingga seperti dikatakan dalam ayat 5 bahwa Allah menempatkan roh dalam diri kita, diri orang percaya, agar kita hanya tunduk kepada Allah. Karena anugerah tersebut lebih besar dari semua roh duniawi. Artinya kita bisa menang atas nafsu duniawi bila kita mau melawannya, asal kita mau merendahkan diri di hadapan Allah, karena kita diperlengkapi oleh Allah. Dan di ayat 6 kita membaca mengatakan dengan jelas bahwa Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Di ayat 7 kita bisa membaca ciri orang yang rendah hati, yaitu mau tunduk kepada Allah dan mau untuk melawan iblis. Jadi orang yang rendah hati itu mau melawan nafsu dunia karena dia mau berserah kepada pimpinan roh Allah. Jadi akar munculnya nafsu duniawi, hawa nafsu duniawi adalah karena manusia sombong dan tidak memiliki kerendahan hati di hadapan Tuhan. Orang yang rendah hatinya akan mau mendekat kepada Allah, sehingga orang-orang yang congkak sudah seharusnya bertobat. Ayat 8 dan 9, mendekatlah kepada Allah. Jadi Tuhan ingin orang mendekat kepada Allah dengan kerendahan hati, maka Ia akan mendekat kepadamu. Orang yang sombong harus bertobat. Jadi tahirkanlah tanganmu, hai orang-orang berdosa, sucikanlah hatimu. Kemudian jangan mendua hati. Sadarilah bahwa kamu akan malang gitu, dan berduka cita dan meratap. Jadi orang sombong harus sadar dan memohon pengampunan Tuhan, sehingga Tuhan mau mendekat kepada dia. Dan orang yang merendahkan diri di hadapan Tuhan, pada ayat 10 dikatakan Tuhan akan meninggikan orang tersebut. Nah, contoh lain sikap sombong yang disebutkan oleh Yakobus adalah sikap menghakimi atau memfitnah sesama manusia, seperti yang terdapat di ayat 11 dan 12. Nah, dengan menghakimi sesama manusia, artinya kita menjadi hakim atas sesama kita. Kita merasa di atas sesama kita karena kita menghakimi mereka. Dan itu bukanlah hak kita. Nah, mengapa kita menunjukkan sebuah kesombongan bila kita menghakimi sesama kita? Ya, karena siapakah kita ini, begitu. Kita tidak layak menjadi hakim atas manusia karena kita tahu bahwa Tuhanlah satu-satunya yang layak untuk menjadi hakim atas manusia. Jadi orang Kristen akan memiliki kerendahan hati apabila ia memiliki iman yang hidup. Dengan kerendahan hati maka orang Kristen akan mendekat pada Tuhan dan Tuhan akan mendekat kepada dia. Nah, bagian 2 dari bacaan kita ini adalah kebergantungan kepada Tuhan sebagai hasil iman di ayat 13 sampai 17. Nah, dari hasil dari iman yang hidup berikutnya yaitu sebuah sikap kebergantungan kepada Tuhan. Ayat 13 sampai 15 memberikan contoh
bagaimana orang percaya harus bersikap, yaitu janganlah kita mengandalkan diri kita sendiri, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada hari esok. Jadi ayat 13 ada contoh sikap. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang setelah mendapat untung, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Jadi ayat 16 disebutkan kemudian, tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu. Jadi rupa-rupanya jemaat di sana begitu congkak ya, karena mengandalkan diri mereka dalam segala kehidupannya. Jadi jelas bahwa orang yang mengandalkan diri itu akan sia-sia karena orang tidak tahu apa yang terjadi besok. Orang tidak tahu segala perencanaannya apakah akan berjalan seperti yang dia inginkan. Yang Tuhan kehendaki adalah orang harus mengandalkan diri pada Tuhan, harus bergantung kepada Tuhan, karena hanya Tuhan yang tahu hari esok, sehingga apa-apa yang kita serahkan kepada Tuhan, itu Tuhan akan mengaturnya ya. Jadi orang percaya harus sepenuhnya berserah, sepenuhnya bersandar, sepenuhnya bergantung pada Tuhan. Semua yang direncanakannya dalam kehidupannya, semua yang planningkannya, semua yang diatur dalam hidupnya harus mohon hikmat Tuhan. Dan orang-orang yang memiliki iman yang hidup, ia akan bisa bergantung pada Tuhan. Dan orang yang bergantung pada Tuhan, orang yang menyerahkan diri kepada Tuhan, dia akan mendapatkan hikmat dari atas seperti yang kita baca pada pasal sebelumnya. Dan orang-orang seperti ini akan mengetahui hal-hal yang harus dia lakukan, hal yang baik yang harus mereka lakukan, sehingga segala kehidupannya akan berjalan dalam jalan Tuhan. Nah, dari bacaan ini kita bisa mendapatkan amanat teks, yaitu Allah menghendaki umatnya untuk memiliki kerendahan hati baik di hadapan manusia, terlebih di hadapan Tuhan, dan Allah menghendaki agar umatnya bergantung penuh kepadanya. Dan tentunya aplikasi buat kita adalah, apakah kita sudah memiliki itu kerendahan hati? Apakah kita sudah memiliki sikap yang menggantungkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan? Mari kita renungkan pagi ini dan Tuhan memberkati kita. Terima kasih. Ya, terima kasih. Kita sambut prinsip kerendahan hati, kebergantungan dan keberserahan pada Tuhan. Ada lagu yang pas ini, serahkanlah hidupmu pada Yesus. Serahkanlah hidupmu padanya, serahkanlah seluruh persoalan, sebab di dalam namanya ada jaminan kekal di dalam
kita mau berserah, berseru pada Yesus, mengucap syukur, semakin dekat pada Tuhan, semakin dekat pada Yesus, dan biarlah kita mengikuti kehendak-Nya. Kita bersyukur bersama-sama. Tuhan, terima kasih. Hari ini kami mengucap syukur karena Engkau Tuhan. Kami percaya, berserah pada Tuhan, bergantung kepadamu Tuhan, hidup hanya di dalam Yesus, dan kami semakin mendekat Tuhan dengan sungguh-sungguh beriman, dan kami percaya Tuhan, Tuhan terus menyertai kami supaya kami terus disempurnakan di dalam hidup dan bermoral yang baik, kudus, hidup yang suci. Tuhan, pakai kami semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa.